Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Saya adalah Said Zakli Raganda. Saya berasal dari Universitas Dinamika yang ingin membagikan Anda mempelajari tentang Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide. Ya, langkah pertama adalah kita harus membuka Google Chrome dulu. Kita maksimalkan. Lalu kita login dengan akun Google kita. Oke, saya akan login dengan akun kampus saya. Lalu kita akan ketik alamat address-nya, yaitu docs.google.com. Nah, kita klik yang ini. Lalu kita akan klik yang dokumen. Nah, dari sini mari kita klik yang buat baru, yang kosong ini, kita klik. Aplikasi Google Docs adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Google. Tampaknya saat ini belum banyak digunakan, karena untuk menggunakannya syarat mulai yang harus dipenuhi adalah koneksi internet yang cukup baik. Sebenarnya Google Docs tidak jauh beda dengan Microsoft Word, dan juga dari sisi penggunanya tetap mudah, cepat, dan hampir memenuhi semua kebutuhan komputerisasi modern. Aplikasi yang paling umum dan banyak digunakan antara lain Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan sebagainya. Nah, yang saya gunakan ini yaitu namanya adalah Google Docs. Selanjutnya kita akan melihat dan mengenal beberapa item di sini. Ya, yang pertama ini sudah tampilan awal Google Docs. Setelah itu kita akan mengenal menu-menunya, yaitu menu yang pertama di sini adalah nama file dokumen. Coba kita simpan dengan terserah, kita coba daftar menulis nama pribadi. Lalu kita klik enter, dan otomatis Google Docs ini sudah meng-save-nya. Ini di sini adalah nama file dokumen. Terus yang di sini adalah menu bar yang mulai dari file sampai terakhir diedit beberapa detik lalu, itu namanya menu bar. Dan dari sini sampai sini ini adalah ikon toolbar, dan dari sini kalender sampai add-on itu namanya shortcut aplikasi. Mengenal toolbar, ya, yang pertama kita mengenal dengan ini adalah urungkan atau undo. Terus ini untuk ulangi atau redo. Terus ini untuk print atau dicetak. Terus ini untuk pemeriksaan ejaan. Terus gambar ini adalah terapkan format atau paint format. Kalau ini adalah zoom katanya, zoom kata-kata. Dan di sini adalah gaya penulisan, misalnya heading, title, dan lain-lain, atau styles. Dan ini adalah fontnya.
Terus yang ini untuk memperkecil ukuran font. Ini adalah ukuran font, dan ini untuk memperbesar ukuran font. Dan yang ini adalah bold, atau sering kita kenal dengan menebalkan tulisan. Dan yang sini adalah huruf miring, atau kita sering menyebutnya italic. Sebenarnya sih Google Docs ini nggak jauh beda dengan Microsoft Word ya. Terus ini ada garis underline atau garis bawah, sama seperti Microsoft Word juga. Ini warna teks atau sering disebut text color. Ini warna sorotan atau highlight color. Ini adalah sisipkan link atau insert link. Di sini semua itu namanya adalah menu bar. Dan di sini adalah sisipkan gambar atau insert image. Di sini adalah alinea. Di sini ada line spacing atau rata tengah. Ini rata kanan. Decrease indent. Dan ini increase indent. Dan ini jarak. Ini daftar bernomor atau numbered list. Ini daftar berbulir. Ini kurangi indent, dan juga ini adalah tambahkan indent. Nah, terus yang ini adalah hapus format atau clear formatting. Tombol ini atau tombol icon ini digunakan untuk mengembalikan format yang sudah diterapkan pada dokumen kepengetahuan awal. Ya, terus yang ini adalah teks menu bar. Ya, di sini kita ini bisa melihat Google Calendar, Google Keep, dan Google Text. Cara penggunaannya itu cukuplah sama seperti Microsoft Word. Kita klik file, bisa juga di sini. Penataan halaman. Ini kita ubah menjadi 3. Ubah menjadi 2. Kita ubah lagi menjadi 3. Dan kita ubah menjadi 2. Lalu kita klik OK. Otomatis akan menyesuaikan dengan yang kita klik tadi ya. Nah, terus setelah itu kita juga bisa mengetik seperti biasa. Contoh mengetikkan nama. Contoh Abdul. Punya ini 20 41 45. Ini sama seperti Microsoft Word. Dan untuk caranya itu harus di copy semua. Lalu kita bisa klik bold untuk menebalkan. Ini untuk memiringkan, italic. Kita bisa kasih underline, atau kita bisa juga mengasih warna teks. Nah, contohnya sama seperti ini. Dan Google Docs ini tidak jauh beda dengan Microsoft Word. Ya, langkah selanjutnya kita akan mempelajari tentang Google Slide. Nah, kita akan klik di sini. Slides.google.com. Nah,
di Google Sheet ini sama seperti Microsoft Excel. Dan juga kita akan mempelajari tentang Google Slide. Google Slide ini sama seperti PowerPoint. Nah, untuk cara penggunaannya juga sama seperti Microsoft PowerPoint ya. Cuman ini berbentuk online. Di sini pun juga sama. Nah, yang paling enak dari Google Docs, Google Slide, and Google Sheet itu menyimpan secara otomatis langsung ke Google Drive. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita lupa menyimpan filenya itu, secara otomatis Google ini akan menyimpan ke dalam Google Drive kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang sudah secara otomatis akan menge-save di Google Drive saya. Nah, untuk cara penggunaannya itu kita klik no blank atau no yang kosong. Nah, caranya pun sama seperti Microsoft PowerPoint. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu. Ini sama seperti Google Docs tadi ya. Ini kita menaruh judul, contohnya seperti presentasi hari ini. Nah, ini adalah judulnya, presentasi hari ini. Nah, secara otomatis akan disimpan ke Drive. Nah, di sini kita akan mengenal satu persatu antara menu bar sampai di text bar. Dan di sini juga terdapat banyak sekali tema-temanya dan kita bisa memilih sesuai dengan keinginan masing-masing dan secara otomatis akan berubah. Nah, akan berubah. Ini sama seperti Microsoft PowerPoint. Tapi kalau di sini namanya Google Slide. Dan di masing-masing aplikasi itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihan di sini di Google Slide itu bisa langsung menyimpan di Google Drive. Kalau di Microsoft PowerPoint kita harus menyimpannya itu harus bertahap. Yang pertama harus mengeklik file, terus kita klik save as, baru kita masukkan rename. Nah, tapi kalau di Google Slide ini itu secara otomatis akan dikirimkan ke Google Drive.
Nah, ini sama seperti tadi. Ini adalah redo atau urungkan. Di sini adalah menu bar ya. Di sini ada undo. Ini adalah undo, di sini ada redo untuk mengulangi. Di sini print cetak. Ini zoom untuk mengezoom tulisan. Terus ini kotak teks. Ini untuk menyisipkan gambar atau insert image. Nah, ini bisa diupload dari gambar yang ada di komputernya masing-masing. Nah, di sini juga ada file, ada edit, ada tampilan, ada sisipkan, ada format, ada slide, ada atur, ada alat, ada add-on, dan juga ada bantuan. Nah, ini kan sama seperti Microsoft PowerPoint. Cara penggunanya pun juga sama. Ini adalah slide pertama. Ini ada tata letak juga. Ini ada header bagian. Nah, sama. Terus di sini juga ada latar belakang. Ini bisa dikasih warna juga. Nah, kita klik selesai. Nah, kalau di Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word itu cara penggunanya pun juga sama. Nah, kelebihan dari Google Docs, Google Slide, dan Google Sheet itu kelebihannya itu menyimpan otomatis langsung ke dalam Google Drive kita. Kekurangannya adalah kita harus mengkoneksikan laptop kita ke dalam internet dan harus selalu tersambung. Itu kelemahannya itu dari sana. Dan kalau Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint itu kelebihannya offline, terus dan kelemahannya itu juga harus menyimpan secara bertahap, harus klik file, harus klik save as, dan lain-lain. Ya, cukup dari pembahasan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.